Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisari Panggabean dengan NIM 21076009. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang sistem operasi. Yang pertama, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya untuk mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. Dengan demikian, kita dapat berinteraksi dengan komputer tanpa mengetahui bahasa komputer. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas itu yang pertama tentang karakteristik sistem operasi modern, yang kedua proses, yang ketiga manajemen memori, yang keempat proteksi informasi dan keamanan, yang kelima penjadwalan dan manajemen sumber daya, yang keenam struktur sistem. Untuk materi yang pertama yaitu tentang karakteristik sistem operasi modern, yaitu kecepatan perubahan dalam kebutuhan sistem operasi tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada, namun cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem. Berbagai pendekatan dan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Pada pendekatan elemen ini, rancangan digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, arsitektur mikrokernel, yaitu sistem operasi fitur kernel monolitik berukuran besar yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan dalam kernel-kernel yang besar, termasuk sistem file, jaringan kerja, drive, perangkat, manajemen, dan memori. Yang kedua ada symmetric multiprocessing, yaitu meningkatkan kebutuhan akan kinerja dan murahnya harga mikroprosesor. Keadaan menjadi berubah. Vendor-vendor memperkenalkan sistem yang memiliki mikroprosesor untuk mencapai efisiensi dan reliabilitas maksimum. Untuk materi yang kedua yaitu tentang proses. Proses di definisi yang telah diberikan untuk istilah ini antaranya yang pertama yaitu program yang sedang dieksekusi, yang kedua jiwa yang dianimasikan sebuah program, yang ketiga entity yang dapat diassign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor, yang keempat suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial atau tritunggal pada eksekusi, stack langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Materi yang ketiga itu manajemen memori. Manajemen penyimpanan atau manajemen memori yaitu isolasi proses, yaitu sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Program harus secara dinamis dialokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang ketiga, dukungan pemrograman modular. Pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. Yang keempat, proteksi dan kontrol akses. Penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruangan memori program lainnya. Yang kelima, penyimpanan jangka lama. Pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya, proteksi informasi dan keamanan. Semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sifat ancaman terhadap organisasi sangat bervariasi, namun terdapat beberapa general purpose tool dalam dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme proteksi dan keamanan. Selanjutnya, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia, memori utama atau perangkat I/O dan prosesor, untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif. Sistem operasi yang dilibatkan dalam penjadwalan proses dialokasikan sumber daya dalam lingkungan multiprogramming.
Sistem operasi memiliki sejumlah antrian, yang masing-masing antrian tersebut sebenarnya berupa list proses yang sedang menanti sumber daya. Materi selanjutnya adalah struktur sistem, yaitu untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut. Telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem. Bertahun-tahun, beberapa hal jenis software harus bersifat modular. Modularitas akan membantu dalam mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagonis dan perbaikan yang error. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.